Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga keadaannya sehat semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran mekanika teknik SMK kelas 1 di semester 2 ini dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu materi tentang cara menghitung reaksi tumpuan, momen, dan gaya lintang pada pelajaran Mektek 1 semester 2. Oke, untuk sebelumnya semester yang lalu kita sudah mempelajari macam-macam tumpuan, yaitu ada pada beberapa jenis tumpuan, yaitu ada tumpuan bebas, kemudian nah ini bentuknya tumpuan bebas, ada pelenturan atau lendutan. Yang kedua tumpuan angsal atau sendi. Yang ketiga ada tumpuan roll. Nah ini bentuknya tumpuan roll. Ada cepit. Ini cepit itu maksudnya di sini cepitnya. Tumpuan cepit seperti ini. Nah selanjutnya kalau kita akan menghitung balok sederhana yang sebelumnya juga sudah dijelaskan, yaitu di sini ada beban atau balok A sampai balok B dengan jarak 7 meter. Di sini A dalam bentuk tumpuan sendi dan B pada bentuk tumpuan roll. Nah, di sini ada beban. Bebannya ada 3, yaitu P1 sama dengan 2 meter dengan jarak dari A sampai C atau P1 itu adalah 1 meter. Beban di P2 sama dengan 6 ton. Itu kita kasih titik D, jaraknya dari A ke D ini 3,5 meter. Kemudian yang ketiga adalah P3 sama dengan 4 ton. Kita kasih titik adalah E, tumpuan E, yang jaraknya dari A sampai E adalah 6 meter. Total jarak dari A sampai B adalah 7 meter. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya, di sendi ini ada dua gaya, yaitu R rasutan A vertikal dan horizontal. Kalau di sendi ini ada dua gaya, horizontal dan vertikal. Tapi kalau di roll hanya ada vertikal saja, nggak ada arah yang horizontal. Oke, kita mau menghitung momennya dulu. Yang pertama adalah sigma momen B sama dengan 0. Berarti di titik B, momen di titik B ini sama dengan 0, berarti dia diam. Karena 0 berarti dia diam. Kita anggap arah resultan A vertikal ini ke atas. Arahnya dia searah jarum jam. Dari A ke B. Kenapa jarum jam? Ya karena dia kita anggap ke atas. Kalau ke bawah mungkin nanti beda lagi. Karena kita anggap dia arahnya ke atas, maka dari A ke B muter seperti ini. Muter gini sampai sini, berarti dia searah jarum jam, maka tanda positif. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah A sampai B 7 meter. Berarti A vertikal dikali 7. Kemudian ada beban apa lagi? Ada P1. P1 ke B berapa? P1 arahnya dulu. Arahnya dari C karena panahnya ke bawah, maka ke momen B atau ke titik B dia berlawanan arah jarum jam. Maka tandanya negatif. Berarti P1 dikali jaraknya berapa dari C ke B? 2,5 tambah 1 berarti 6 meter. Berarti P1 dikali 6. P2 sama ini titik D, P2 arahnya kemana? Dari panah ke bawah ke B, berarti dia juga berlawanan
jarum jam, berarti P2 tandanya negatif, P2 dikali berapa nih jaraknya sampai B? 2,5 ditambah 1, 3,5, berarti P2 dikali 3,5. Sama, selanjutnya juga ada titik E, P3, arahnya juga sama, berlawanan arah jarum jam, arahnya negatif, dikali berapa jaraknya E ke B? Kali 1, sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. Karena kita mau mencari RA vertikal, berarti dikali 7, P2 berapa? 2 dikali 6, P2-nya 6, kali 3,5, dikurang P3, 4 dikali 1 sama dengan 0. RA vertikal dikali 7, 2 kali 6, 12, dikurang 3 kali 6 kali 3,5 sama dengan 21, kali 4 dikali 1, min 4 sama dengan 0. Ini kita jumlah, min 12 ditambah min 21 ditambah 4, atau caranya kalau kamu bingung, berarti min 12 min 21 min 4 sama dengan min 37. Oke, sama dengan 0. RAF kali 7 sama dengan, karena pindah ruas berarti tandanya berubah jadi positif. Berarti kita mencari RA vertikal sama dengan 37 dibagi 7, berarti ARF vertikal sama dengan 5,285 ton, arah ke atas. Karena tandanya positif berarti tandanya adalah ke atas. Ya. Kemudian kita mau mencari sigma momen A-nya, sama caranya. Karena A-nya 0, berarti kita mulai dari B. RAB positif, arahkan kita ke atas panahnya. RA vertikal, dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia bertanda negatif. Nah, kali 7 negatif. P1, dia karena searah jarum jam berarti ke arah sini positif, pengatanannya positif, jaraknya 1 meter. P2 juga sama positif, 2,5 sampai sini berarti 3,5. P3 sama, dikali berapa jaraknya sampai sini adalah 6 sama dengan 0. Sama dijumlah, ini karena negatif, min RB vertikal dikali 7, min 7-nya pindah ke sini berarti min 47 dibagi min 7, arahnya positif 6,714 ton. Kita kontrol atau cek sigma vertikal sama dengan 0. Seperti biasa semester kemarin Ibu sudah bahas, RAF karena dia ke atas semua ditambah RBF. Kok ini minus? Karena dia ke bawah, maka tandanya minus P1 dikurang P2 dikurang P3 sama dengan 0. Kita masukkan angka yang sini, ditambah angka ini, dikurang tadi P2-nya, ya P1-nya 2, P2-nya 6, P3-nya 4 sama dengan 0. Oh, ini kok beda enggak? Ini kan toleransinya 0,001, jadi sama dengan 0. Berarti ini sudah benar atau aman. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari gaya lintang atau daya lintang. DA. DA. DA itu dari mana, Bu? DA itu yang tadi di sini. Titik D ke A. Oke, dikurang C sama dengan RA vertikal. Sama dengan 5,285 yang tadi kita cari di atas. DC dikurang C berarti dikurang D, sorry, RAF vertikal dikurang P1 berarti 5,285 dikurang 2, 3,285 ton. Sama DD sama dengan ini, dilihat tadi atasnya, kamu jumlah berarti P1 dikurang P1 dikurang P2 sama dengan min 2,715 ton. Kemudian RAF vertikal semuanya dikurang sama dengan min 6,715 ton. Oke, kita cari momen yang tadi sudah kita hitung, momen MA 0, MB 0, MC, momen di C,
RA vertikal dikali 1. 1 itu dari mana? Jaraknya 1 meter. 1 meter, di sini 1 meter. Ya, hasilnya 5,285 ton. Momen MD sama, berarti yang dari D di sini, dari sini. 1 meter itu tadi dari sini, dari C, A ke C, karena momen MC. Kalau momen MD berarti di sini, berarti 1 ditambah 2,53,5 seterusnya. Sama ME kita cari setiap momennya. Maka kita dapatkan gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar daya lintang yang tadi 5, di titik di A itu 5,285 ton, RA-nya di C 3,285 ton, tandanya positif. Kalau ke bawah berarti tandanya negatif. Ini nolnya di sini. Nolnya di sini, ini nol. Tapi kalau ke atas positif 5, kok turun Bu? Ya turun karena dari 3,285, mulainya dari sini 0. Kemudian ke bawah nih, nah tandanya negatif. Kalau positif garisnya ke atas, kalau negatif garisnya melintang. Ini momen. Yang ini gambar momen. Gambar momen kita tadi MA 0, MC 5,286 ton, momen di D 13,497 ton meter, momen di E 6,71 ton meter, dan di momen D sama dengan 0. Oke, demikian penjelasan dari Ibu untuk menghitung atau cara menghitung tumpuan momen dan gaya lintang. Ini gambarnya yang tadi sudah gambarkan. Jadi nanti di sini gambar gaya lintang dan momen. Nah, yang ini adalah gaya lintang. Ini yang ini adalah momen, gambar momen. Tandanya positif, garisnya ke atas. Oke, sekian. Terima kasih. Kerjakan tugasnya dengan baik. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.